yang dicabut oleh Allah itu berkah daripada mereka. 3 golongan mereka, ya, atau 3 penyebab Allah itu marah kepada seseorang. Jadi contohnya awak ko walaupun laki-laki, walaupun produksi dak betong bansik kayu dong. Kalau ada awak perangai nan 3 tu, itu penyebabnya Allah tu benci kepada awak. Walaupun awak lain duit di dunia ko, tapi Allah tu benci kepada awak. Cuma dak tahu awak Allah tu benci dah. Kalau ada di awak penyakit apa ko penyebab nan 3 macam ko tadi. Mananya dari nan 3 macam ko tadi kata hadis qudsi ko menyampaikan. Yang pertama walam yaskur ala nasma'i. Yaitu orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang muagiah. Jadi kalau orang tidak mau bersyukur atas nikmat yang dibagi oleh Allah ko dong, itu salah satu dan nomor 1 penyebabnya Allah tu benci kepada orang tu. Tak syukur Allah tu dah benci. Walaupun bakal cek tadi lain duitnya awak, tapi Allah tu benci kepada orang yang tak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Contoh, apa yang dikandak dapat, apa yang dicita-cituan tak sampai, nak balik ko dapat, nak baliknya dapat, seluruhnya. Ada yang tercita-cita di hati awak, nampak orang memakai internet di hati, nampak dapat lah awak. Berarti itu adalah nikmat diberikan oleh Allah kepada awak. Tetapi kata Allah tadi, nyo tak bersyukur kamu orang. Nyo tak bersyukur kamu orang, maka Allah tu bencilah kepada orang yang serupa itu. Kalau bahasa kampung awak siko jajok. Jojok ya? Jojok. Ya, jojok. Tahu mas jojok? Saya tahu jojok. Jijik. Itu. Jadi Allah itu benci kepada orang yang diberikan nikmat walam yashkuril ala nisma'i. Mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kini ko mungkin yo agak banyak awak calik, tapi insyaallah mudah-mudahan lai dak ditampe awak ko dong. Dia kan banyak kini ko nyo maunya sukonya adalah mandape esetaroi, tanpa memberi dak murah mana memberi. Jangan memberikan balik dari nikmat. Itu agak nampak je lah. Contoh beko banyak rezeki bersedekah, berarti kan memberi balik dengan nikmat doh. Sedangkan memberi balik saja dengan syukur kini ko lah banyak nampaya. Memberi syukur ko apa maksudnya? Nah, tu kelacok wak ulang-ulang kaji tu. Diberikan nikmat oleh Allah. Kini ada 2 kata Nabi, nikmat yang selalu lah dilupakan oleh manusia tu. Kata Nabi adalah nikmatani ma'bunun fihi ma kathir minan nas. Ada 2 nikmat kata Nabi yang selalu dilupakan oleh manusia. Yang pertama as-sihatu, yang kedua al-faraq. Nikmat yang pertama dan selalu dilupakan oleh umat Allah kata Nabi as-sihatu, iaitu nikmat sehat. Yang kedua al-faraq, iaitu waktu luang. Di waktu sehat tu kini jarang dipakai untuk bersyukur di uang kini lainnya. Sehat badannya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, seluruhnya sehat, tapi jarang untuk dipakai untuk bersyukur. Apabila nyo pakai untuk bersyukur, apabila lah sakit. Kalau lah sakit itu baru terkena tau. Lah sakit baru terkena Tuhan. Ini apabila kita ingat kepada Allah itu namanya bersyukur. Kalau waktu sehat banyak orang ini tak ada ingat itu dah. Kalau waktu sehat, tapi kalau lah sakit itu terkena tu. Oh ya Allah ya Tuhan. Ya angkatlah penyakit dan kau ya Allah tiko sakit. Ya tiko sakit. Atau ketika ekonomi di bawah. Ekonomi di bawah. Oh terpuruk atau tu ya tu. Tak sakit dek meminta. Tak kena ya lah. Tapi apabila ekonomi lah kananya, itu lupa kepada Allah, sombonglah kepada manusia. Itu namanya tidak dia baik. Kau jangan salah lah betul. Itu kan di akhir zaman kok banyak yang terjadi, tapi mudah-mudahan dan itu jangan terjadi kepada diri awak naknya. Di nikmat pertama yang dilupakan tadi adalah nikmat sehat namanya. Dan kedua nikmat wal faraq kata Nabi, yaitu nikmat waktu luang. Lajale waktu muda kau waktu luang, kok kasumayang lutui masih kuat tagak.
Berdiri masih tahan, pinggang lun kasaki leh. Kok solat bana baik kau 4 rakaat, suhur tu lun kasaki pinggang leh. Tapi kalau dalam model-model umurlah 60 kate, itu tu lah sanyo ai tu. Lah sanyo ai kan. Kok tagak lama ayat tak bisa panjang leh sembahyang. Dia yang mau kasih dari Nabi waktu luang, pergunakanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Pergunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Pergunakanlah waktu kuatmu sebelum datang waktu lemah. Itu maksudnya. Di waktu kau lah banyak dan dilupuan kadek umat gini kau. Di katanya waktu sehatnya tu kuatnya tu selama-lama saya taruh besok ndak kalamah dah. Kan itu. Di wal faraq kata Nabi. Nikmat yang sering dilupakan oleh umat amba kata Nabi yang kedua adalah waktu luang. Ada waktu luang untuk ibadah. Alun lai masih muda calai lah. Alun lai dah. Tunggu lu 40, tunggu lu 50. Alun lai amon lu dapat ke lah dah lemari ampe atau lu sembahyang boleh dah. Amon alun lai dah. Alun dapat ke lah dah emek dah dapat sembahyang suah. Di selalulah ditunda-tunda. Orang yang paling dibenci oleh Allah ada yang lama menunda-nunda tobat padahal ada waktu. Kan waktu ada tapi nyu tunda atau ditunda tobat tadi. Nyu menyangkal bahawa usia atau umur yang mereka miliki tadi katanya adalah waktu yang menentukan inyo sendiri. Padahal bapak dan ibu sesuai bak kata guru-guru awak, ulama awak dari Nabi, malaikat maut itu mencari wajah awak tu sehari semalam 72 kali. Kalau nampak dia orang tu jahit pangai apa nak kaciknya malaikat maut, ya Allah dan tarik lah. Katanya, apa nak kacik Allah Taala jangan tunggu dulu. Untung sehari lain 2 hari lain baik. Betul. Padahal lah mengigit gamannya malaikat maut tu tahu. Mencari orang yang tak bersyukur tu 72 kali nyo cari wajah mangkok malaikat maut. Apabila nyo menatap awak mencari awak galak-galak tu apa nak kacanya tak tahu diuntung hang dah macam tu. Di 72 kali malaikat maut menetap wajah awak sehari semalam. Berarti itu tandanya dakok maut jo Dakok maut tu jawab jangan kecil jauh lagi maut tu jawab. Sekali sentaknya. Kalau dia pergi pinta malaikat maut tu dia tolonglah tarui anak kacau. Aku benda-benda kini kau mungkin ada dosa dan selantang tu. Tapi nak boleh lah. Sebab malaikat maut tu geram mencari perangai orang yang tak mau taat kepada Allah tu dan hanya amunya memakan nikmat saja tak mau bersyukur seketik banginya malaikat tadi dia. Dia saduduknya saudara duduk di muka hamba. Kerajo maksiat, kerajo judi. Tak ada pemikiran untuk ibadah dah. Apanya tolonglah ya Allah dan tariklah pergi sini ya Allah. Kalau lah sempat dia pergi sini tolonglah tak boleh. Jadi waktu luang. Di waktu luang pergunakan waktu kau pun termasuk yang termasuk dalam diskusi ini yang pertama itu adalah bagian daripada nisma'i adalah nikmat Allah waktu ke tadi. Dan nikmat yang paling berharga adalah waktu. Jadi jangan sangka waktu itu uang. Kalau prinsip orang bisnis, orang Cina memang waktu adalah uang kacanya kan. Tapi kalau orang Islam jadi itulah startnya. Al-waktu minaz zahab. Itu kalau bagi orang bisnis lah. Kalau orang Cina lah. Waktu adalah emas. Itu kalau dia dah emas berarti uang naknya. Kalau dia ada. Kalau dia al-waktu minal ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Itu kalau dia orang Islam. Jangan lewatkan waktu itu selain daripada beribadah. Berarti kan, tapi sembahyang tu tapi sembahyang 5 kali sehari semalam ni baga setiap waktu lu beribadah. Nan amalan syariat betul. Salat 5 waktu sehari semalam yang wajib betul. Itu amalan syariat kerajo anggota tubuh. Tetapi yang dimaksud beramal kepada Allah kata wa fi kulli lahatin wa nafasin. Turun naiknya ango awak yang dituntut oleh Allah tu, maka dikatakan dalam Al-Quran, Ambo ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah. Dia yang kasih beribadah kepada Allah di setiap saat turun naik ango kata dia. Jangan lupa untuk mengingat Allah. Di kalau ada sembahyang yo 5 waktu sehari semalam. Subuh 2, zuhur 4, asar 4 dan 5 orang 4 ya. Maghrib 3. Isya 4. Berapa saudara? 7 wala ya. Ya 7 wala.
Iya kan tujuannya. Yo ya. Agak acok-acok dihitung tu tak. Semayang 7 balai rakaat sehari semalam. Ya tak? 7 balai rakaat. 7 balai rakaat kita semayang sehari semalam dan wajib saja. Berarti kita membaca Fatihah sehari semalam 7 balai kali membaca Al-Fatihah. Awak tu wajib saja tu masuk salat sunat lain. 7 balai kali kita membaca Fatihah sehari semalam. Kali sapa seminggu. Tu nak solat saja lu mah. Alun tambah zikirnya lagi. Mangkoknya disabui orang dan mendirikan salat 5 waktu ko tadi, mereka telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu berarti nyo meruntuhkan agama. Sebab as-salatu miftahu as-salat tadi adalah tiangnya agama. Tiang kau kan tonggak bahasa awak ada. Kau ama dia pe kau. Kalau tak ada tonggak tu dah bisa tagak kan? Jadi itu tonggak. Nah, jadi itu yang dimaksud dari hadis qudsi tadi, ya. Yang nomor 1 kata hadis qudsi tadi, salah satu Allah tu penyebabnya benci kepada awak, marah kepada awak adalah walam yaskur ala nisma'i. Ya, mereka itu tidak mau bersyukur atas nikmat yang bahagia. Taruh yang kedua apa capek saya? Walam yasbir ala balai. Alam yasbir ala balai. Mereka itu tidak sabar atas balah atau musibah dan bahagia. Dia gi musibah seketik mengutua. Dia gi musibah seketik mengalua. Dia gi sakit seketik mengalua. Itu namanya mereka itu tidak bersabar atas musibah atau cobaan yang bahagia kepada mereka. Aku dapat nyotu sehat taruh jangan pernah sakit. Beko kau sempat sakit keluarga agak soang. Tu tak mana dah. Itu namanya tak bersyukur mereka atas balai itu musibah atau ujian yang dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh beko ada mati anak. Tu nak ada seminggu tu nak mandinya dah. Sudah tu dah. Nah, anaknya belum tentu nasib dalam kubur. Neninyo dak seminggu dak sosok jayu dah. Gilo dek manangi kerja. Kok mat. Ini wangilah mana kecana. Sabarlah, sabar cawak tu ya sabar cawak. Awak menasihatinya mah sabarlah, sabar cawak. Dia tak mencuba tu ya je. Cuma saya lah pada kami. Kamu mencuba awak sadoro. Lah banyak dan lah mencuba lo. Tetapi kalau dasarnya kepada ikut tadi istiqomah, sebab tidak ada sesuatu pun iza azaba min musibatin illa biiznillah kata Quran. Tidak ada yang terjadi kepada manusia itu kecuali izin Allah. Jadi mereka tu banyak kata Allah tidak bersabar mereka tu atas musibah atau ujian yang Ambo berikan kepada mereka. Padahal kalau sakit, Bapak Ibu, kalau sakit itu kan 3. Pertama mengangkat derajat. Yang kedua menggugurkan dosa. Yang ketiga adalah yang pertama mengangkat derajat, yang kedua menggugurkan dosa, yang ketiga tadi adalah tujuannya untuk kalau bahasa hadisnya bahasa kiranya introspeksi diri, untuk awak sadar itu untuk insaf. Di teguran dan kedua dan nomor 3 namanya teguran atau itu macam lihat lain. Dan pertama tadi mengangkat derajat. Orang yang sakit palo, sakit pawi, sakit damam, apapun sakitnya, lain kenamanya tu suruh terapak kakinya dek duri ketek. Nah, itu yang pertama kata Nabi adalah mengangkat derajat. Diangkat derajatnya. Sakitnya diangkat derajatnya. Sepanjangnya lain sabar. Dan kedua digugurkan dosanya. Mungkin cara itu Allah menggugurkan dosa awak terlalu banyak dosa awak tu siang malam membuat dosa kojo. Cara itulah Allah mungkin menggugurkan dosa awak. Dan ketiga teguran. Ada teguran dan ketiga dan ada azab. Bagi siapa nomor 3 teguran bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tak beriman sakit nomor 3 namanya azab. Nyo beriman dak sumayang dak dosa ci alayo makan 3 tambu pagi 3 tambu luhur 3 tambu sanjo.
makan setaruhnya, sembahyang dak, puasa dak, baca Quran dak, dosa ciak lah yo, sakitnya. Dan nomor 3 kau dapat deknya kau jatuhnya kepada orang dan itu, berarti orang dak bersyukur dah, jatuhnya kepada azab namanya. Itu namanya peskot lu DP lu yang enek. Ya. Tapi kalau orang beriman, sakitnya. Dan nomor 3 kau dapat deknya namanya teguran. Nah, teguran atau beko bisa dibawa beko kepada ujian namanya. Ujian bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang tu tadi tak beriman seketik Allah ya loh. Nyata orang beriman tu kan jalan mulai berimannya kan. Lai beriman kepada Allah tu, beriman kepada Rasul tu, yo lai tapi dia mau hanya tandanya orang beriman ko tadi, tentunya mereka tu adalah mangarjon suwa mantin. Tu barunya beriman. Sama jo awak kerajo beko kerajo di sebuah perusahaan. Awak kan beriman namanya kepada atasan dua takwi kanyo kan. Takwi jam 7 lah cepang campiang dek sibuk pai kerajo sama takwi terlambat beko ceklok kan tu dah. Dek takwi ka sepo aduh. Takwi ka atasan. Itu sesama manusia. Iko atasan nawak dan siak lai ko nonton lah ko dak sama je manusia tu dah betul. Nah, sedangkan untuk keraja urusan dunianya, awak memanglah hati-hati, mana jangan sampai talambe lah, bodoh kan itu dah. Harus on time, harus tepat waktu mo. Kan betul. Itu giliran sama manusia. Kenapa awak kok mana itu tepat waktu tu? Karena beko takwi awak beko dipecat di atasan, kan betul. Nah, tetapi kalau bagi untuk bersyukur, biarlah tunda lo beko kan betul. Di situ tidak sabar. Mereka yang tidak sabar atas bala atau ujian yang Allah beri kepada mereka, disitulah penyebabnya Allah tadi benci kepada mereka. Taruh yang ketiga, yang terakhir, kata walam yasbir, ya, walam yasbir ala qada'i. Mereka itu tidak sabar, walam yarda ala qada'i. Mereka itu tidak ridho atas ketentuan Allah. Di qada kan ketentuan Allah dah. Qada ada lagu dalam rukun 3 wali kan ada. Rukun iman ya. Rukun iman berapa? 6. Yang nomor 6-nya? Qada buruk dan qada baik datang daripada Allah. Jadi mereka lam yarda ala biqada'i. Mereka tu kata Allah tidak ridho atas qada atau ketentuan Allah. Contoh, ketentuan Allah kata tadi untuk awak, memanglah ketentuan Allah awak kau hidup memang sederhananya. Bahkan ketentuan Allah awak kau hidup mungkin serba kekurangan. Tetapi dia tak menerima dah. Acok lo hatinya ngecek lah, dia tak adil tu nak laku doa lihat uang sawalan itu kayu aja. Anda dia lain mencari dia tak napek, dia tak kayu modalnya. Ya lain sembahyang dia dan lain dalam kerajo je. Tapi nak dia dapet saja. Berarti tu mereka menolak takdir dari Allah, tak menerimanya dah. Di kata Allah dan ketiga mereka tidak menerima atas qada atau ketentuan dari Allah. Walaupun itu qadanya qada baik, walaupun itu qadanya itu qada buruk, itu segalanya datang daripada Allah. Tidak ada yang kita inginkan tu siap lain. Kalau memang terlahir kita qada ditetapkan oleh Allah menjadi orang kaya, lain kena muanya sekadar biasa-biasa saya kerajuannya, insya-Allah pastinya akan jadi orang kaya. Memang belah ketentuan Allah. Tapi kalau memang ketentuan memang menjadi orang melarat, contohnya orang miskin, tetap bapa mana nak kadek kaba usaha nak akan namo tapi jangan minder awak, jangan sampai mengeluh, jangan sampai tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Lebih baik menjadi orang miskin yang bersyukur daripada menjadi orang kaya yang kufur. Orang miskin yang bersyukur dengan orang kaya yang kufur itu 500 tahun. Pira kaji 500 tahun jaraknya lebih dahulu masuk surga. Beda hanya tu orang kaya yang kufur dan orang miskin yang bersyukur. Itu bedanya. Di qada dan ketentuan Allah. Di kalau dan bakpo mana banginya Allah tu, bakpo mana berangnya Allah tu kawa angko. Bakpo mana berangnya Allah tu kawa ya. Kalau nanti go kau tadi wala kod. Yang pertama apa tadi?
Tidak mau bersyukur atas nikmat. Tidak bersyukur atas nikmat dan kedua Tidak sabar. tidak sabar atas Yang ketiga cobaan. Introspeksi diri atas cobaan. dan tiga Laisa sebut itu ya nanti. Ya. Dan ketiga tidak menerima ridho atas ketentuan atau kodo dari kalau tak dua awak nanti go kalau memang awak lakukan salah satu contohnya tak bersyukur nikmat dan kedua tidak sabar atas ujian atau cobaan yang oleh Allah dan ketiga tak ridho awak tak ikhlas awak atas ridho Allah apa yang kata Allah cuba simak bangi Allah kau kawan kalau Allah banginya tak menampau awak tak apa kata Allah saking kabarang malam falyakbud rabban siwa'i. Tolong kalian cari Tuhan selain daripada hamba. La hayati fil alamin, jangan tinggal aja kalian di dunia di bumi yang boko. Betul bang ini kanu akan tinggal lai. Kalau diusir nak tanah lawak dia baik ini kanu kira akan tinggal. Kalau uang abai manusia bisa pindah ke buat Melaka. Kalau uang abai manusia dibuat lako nyusia lah uang pindah lah pada aro. New Zealand orang Padaro bisa pindah ke apa? Padang Sibusua. Ada kerana bumi ko tadi milik manusia adalah apa namanya tampek tadi tertentu. Tetapi kalaulah Allah, kira ada tak lain pada Allah yang punya bumi kita tadi? Kan ada ya? Bumi ko yang punya adalah Allah Subhanahu. Iko kalau iko tadi awak buat kata Allah la hayati fil alamin. Jangan kalian tinggal aja di bumi yang boko lagi. Kan awak apa lagi? Kan jawab mas. Ya. Jawab punya tanah layu. Kawan lagi. Jadi iko apa artinya Bapak dan Ibu dan sanak mo? Inti daripada iko marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tentang takdir, jangan kita lawan takdir. Di sekolah kunci daripada iko adalah intinya yang pertama istiqomah dan kedua adalah qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terbaik menurut Allah tu untuk awak, walaupun di segi ekonomi, walaupun di segi keadaan, walaupun segi dalam rumah tangga. Kau ada awak berkoma mendapat laki nak buat pangai, berarti itulah ketentuan. Ayo terima saya lah, lain pakai you sampai habis long. Kau lain nak dia awak jo. Berarti itulah ketentuan kan betul lah. Tapi ni beda mah. Kalau suami atau laki atau dek kami isteri, tu dua tu. Ada namanya ketentuan dan ada namanya pilihan. Kalau yang memang itu pilihan awak, apapun yang akan terjadi atau yang terpaksa awak akan terima selai. Itu namanya istiqomah. Jadi mudah-mudahan sebab syukur kau tadi sangat penting dia awak Bapak dan Ibu. Sebab apa lagi hal-hal yang sepele serupa kau kan sepele kalau sebagian orang memandang kan sepele. Apa lo duduk kelompok-kelompok dia tu buat dosa lai. Itu banyak cemeh orang mah. Nyo lain yasin aja palo kelompok tapi udah tu nyobi uang juga kan betul cemeh orang di luar ah. Nyo anggap sepele nyo acara kita yang serupa kau apa? Nyo menganggap sepele. Padahal mohon maaf Bapak dan Ibu, acara yang modeko ada iko kini sebanyak kita nadir, iko kita dibanggakan oleh Allah kepada malaikatnya. Awak nadir kini kok dibanggakan oleh Allah kepada malaikatnya. Orang yang hadir dalam suatu majelis ilmu dibanggakan oleh Allah kepada malaikatnya. Cuba bayang. Di walaupun awak tapi jak bana tanah arang beko setelah eko yang namanya kita manusia dak do gadiang yang dak retak, dak do manusia yang dak salah kan. Memang beko tapi mudah-mudahan dengan adanya kita membuat serupa eko sekali 50 hari ya kita introspeksi diri namanya kini kau sudah tu awak jalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Selama kita duduk serupa eko dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu. Jangan dianggap sepele acara awak berdeka kau. Adik kau dapat konsisten lah, continue lah. Pesan buat cik lah, kau bisa agak on time lah awak seketik. Ya, agak on time lah awak seketik. Jangan kata Quran celiak bekot Al-Baqarah ayat 86.
Kata Allah, jangan sampai kalian jual kehidupan dunia kalian untuk akhirat. Di kalau dunia awak kaja, sedangkan ikut kan untuk akhirat dah. Awak kan sampai latih buat di ujung acara lah kau mah. Atau kan mensepelekan akhirat nama orang. Berarti bajua urusan hidup dunia kepada akhir. Padahal ikut nyonya non kau untuk awak tu kau ni. Jangan disepelekan utamawan lah. Awak utamawan lah indak ka bangsa, indak ka miskin kita di hari waktu 2 jam kau ndak percaya lah. Kini kita membuat duduk 2 jam, mudah-mudahan selesai deknya nan 2 minggu semenjak akad ke Patang wah. Salah kilap awak, kilapat awak. InsyaAllah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesan apa? Yang pertama, continue lah sepanjang tak ada halangan, tolong. Oh, ambo datang bulan mah pilo, coba dulu. Tetap hadir. Tak kan membaca Quran awak tak tapi hadir. Tak dapat baca Quran tu berkau bisa dengan tausiah. Di rutin, continue lah. Awak lah kenapa bak kacek tadi? Bak kacek tadi. Nyawa kini lah di ujung tunjuk nak muda-muda kini buat banyak engek-engek stat muda-muda. Muda-muda kini banyak pai. Di buat dalam nak tua jadi sawame nak buat muda-muda. Ya. Ya. Ya jatah-jatah kami muda banyak. Kira nak muda yang baik. Ya. Kira nak kami muda-muda kau si nak melengah-lengah je lah. Kata kau kan sibuk ini dari dunia ke kira tinggal dunia kan ni. Kalau nak tua tu je lah siap dah. Lah siap je bekal jo mungkin lah. Nyolah memikir ka pulang mek ta. Sementara kami kilo-kilo dek pai ka. Apa tu? Ya. Jadi itu pesan moral lama. Mari kita konsisten dan continue. Sudah tu tolong on time. Iku awak untuk akhirat. Tolonglah. Nyo orang nampak saja kalau betul-betul keimanannya tu nyo pasti tepek waktu. Nyo sebut cirinya mana tahu? Lah, cirinya apa nama kau? Orang yang beriman itu cirinya adalah ada amunya mengkiri janji dah. Aku janji awak bisu le. Asam hadir jam 6 mu. Yo, anggu dengan cari. Yo. Sudah tu, dahulu lah wang jak terenten di bos kau ya. Nah, itu sebagai apa? Tidak berang tapi kan yang kecil lah berang itu sebagai penyemangat Dek. Mana orang dari Terantun ku? Kuah. Awak tak bikin jawaban. Lah sudah mesti acara lo di Transit tadi betul. Tapi dek kepingin silaturahmi lo mah bakal jalo kenya. Tak tahu di Timur siko anu nado uang ledo betul. Oh betul. On time. Nah, jadi jangan sampai kita membandingkan walaupun Pak Cik tadi ambo juga ulang-ulang mengecek makan apa. Nah, memang banyak banyak ini orang yang menganggap sepele masalah acara Surupoi ko. Walaupun kemas saji, walaupun mau surau, apa saja kami kan menangon di rumah maka semuanya aja. Aku banyak salah paham orang. Sangat jauh bedanya hadir di tempat Surupoi ko daripada kita menangan di rumah. Jangan jauh beta. Salah satu saya tadi lah kecil namu awak disabut-sabut kini ko nek tanda kepada malaikat di bangga awak hadir di majelis ilmu ko ya. Atuh tu saya cik sudah tu diangkat oleh derajat awak, digugurkan oleh dosa awak. Sudah tu awak besok lai. Bu, kalau kita bu bakawan bersahabat kerana politik sawantanya habis. Jadi alun tentu tu kakekal lai. Kalau kita bersahabat bakawan kerana harato alun tentu kalau mau lai. Yo sama lah kayo jo kalau lawan se ko. Boleh no. Itu kanyo mata jawab lain cuma sebut ya lan apa kan? Kalau berteman karena uang alun tentu akan kekal. Berteman karena jabatan alun tentu akan kekal. Berteman karena tahta alun tentu akan abadi. Berteman karena kecantikan kegagahan alun tentu lain. Tetapi kalau kita berteman Surupoi ko karena ukhuwah Islamiyah diikat dalam dengan tali Islamiyah ko tadi, orang yang bersahabat karena din ko kan agama orang, karena agama mereka akan bersahabat dunia dan akhir, bukan di dunia saja.
Ko lah model. Awak nama dia kini kuat. Pilih awak sabui dulu lah. Sedang sedang meranang-ranang besok kawan awak di neraka. Tak tahu adalah salah satu awak kon dalam serugo dalam serugo. Kok nyolah bisa bagi syafaat betul. Ya. Contoh bekon dan siko ko sadoa sedang dalam neraka ada banyak dosa kan tu. Ata tahu just dalam surga sang ni. Ya. Ya. Nyolah dalam surga sang je saya bertanya ke Allah Taala, ya Allah, mana kawan namun nampak puluh saya? Kami acok wiri yasin bersama-sama manonyo disabui datang neraka jusnya jus kawan ke saya dalam neraka gitu. Atau apa ya Allah ambo agia kini jus apa lah selamaan kawan kau tu amang kok nyutariklah tangan awak dek jus kau tadi dari neraka tiba ke surga sesuatu. Itu kan umpama kan nyonya lah. Adik awak seluruhnya model tu beta yang diikat oleh namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kau tadi ya beta. Kalau awak berteman berkawan kerana agama, maka teman dan berkawan kita akan menjadi teman dunia akhir. Nah, dah paham saya? Kalau paham? Dah tak kenal kaji awak nanti kau cah. Apa kaya? Sabar, bersyukur atas nikmat, sabar atas cobaan, ridho atas ketentuan atau qada Allah. Nah, itu secara materi. Ada tak sebelum waktu tutup nak kau tanya? Dan bertanya Ibu. Dah tanya dah. Lah lu waktu dah. Ada stay lain. Beda dari materi juga boleh. Ya keluar dari tema tak masalah, asal jangan keluar rumah lah. Mewakili yang situ nak guys? Ya, ada tanya kat seorang kau mewakili dia. Lah dia ribut dia dah. Oh lah ya. Oh betul. Oh dak sekete banyak dapat ibu sore kini. Ibu kalau lewat timah ngawal laki itu pengen ada. Oh betul. Ya. Apa tahu? Ada yang kau tanya apa? Indah, kece Pak Buya tadi kan ibu-ibu yang di Sikokol tercatat. Kalau di badan awak indah suci lagi datang bulan, le tercatat dia awak tiba kemari kok. Oh betul. Awak hadir di majelis dalam keadaan kotor. Datang bulan kan? Buya tadi le boleh awak baik. Karena sabun boleh awak baik. Ya. Tidak membaca yang penting awak hadir. Ya. Inilah hadirlah posisi kami di sini. Ya betul. Tercatat nama amal. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Sebabnya bahasa hadisnya halaqah. Man taraka man apa? Kita kena payalah. Ya arti bahasa awak sajalah. Barang siapa yang menuju jalan tariqal ilmi untuk menuju menuntut ilmu, kau jalan tadi dah. Tiba di tampek tu tadi. Dak do hadis mengatakan kalau nyo datang bulanan dak dicatat doa lain dak do dah. Lain dak do. Dia tetap tercatat. Maka dalam bahasa hadisnya sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah nanti akan mempermudah jalan kakinya untuk masuk saruh. Tu bahasa hadis. Supaya ibu-ibu yang datang bulan tu biar bisa hadir loh. Yo, cocok tu. Tak bisa pergi lagi ada tamu. Tak bisa pergi lagi ada halangan. Jadi tak ada kata-kata. Tak ada. Yo, tu. Cocok tu. Pastel lagi 3 piring. Dia tak ada tanya raya lah dai. Tu lah pas jadi. Misalkan buat puasa bulan Ramadan. Itu kan halangan. Ya. Sementara kan puasa tu adalah puasa sunatnya gitu. 7 hari. Ya, 6 hari. Ya,